Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi saya ngajar agar saya bisa melakukan ulangan matematika lanjut besok. Oke, mungkin gini aja, lebih enak. Matematika lanjut untuk besok untuk ulangan itu memiliki 2 materi, yakni persamaan garis singgung dan transformasi geometri. Pertama, tampaknya kita harus mereview kembali keduanya. Mari kita mulai dari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu cara enak melihatnya adalah dia sebagai lingkaran saja. Jangan menganggap dia sebagai hal lain, anggap dia sebagai lingkaran. Jadi lingkaran ini dia punya fungsi matematisnya. Fungsi matematisnya itu sebenarnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah a besar x tambah b besar y tambah c sama dengan 0. Ini fungsi matematisnya. Nah, kita bisa menyingkat fungsi ini. Tampaknya spidosnya tidak ada yang bagus. Nah, kita bisa menyingkat fungsi ini menjadi x dikurangi a kecil dikuadratkan ditambah dengan ini lebih kelihatan, y dikurangi b kecil dikuadratkan sama dengan r. Dengan r di sini adalah jari-jari. Karena lingkaran itu memiliki jari-jari atau radius, kita katakannya. Radiusnya beda sama keliling ya. Keliling itu circumference. Nah, lingkaran ini kan memiliki titik pusat. Ini anggapan kita titik pusatnya ada pada titik A, B. Sementara itu kalau misal A, B-nya ini sama dengan 0,0, maka persamaan garis singgungnya persamaan lingkarannya itu menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat saja. Ini r kuadrat ya, maaf. Baik, dari sini kita bisa memecahnya menjadi beberapa rumus. Maksud saya gini, dari sini kan kita sudah tahu lingkaran itu, fungsi lingkaran itu seperti apa, sehingga kita bisa mencari tahu yang namanya itu fungsi jika dia menyinggung sesuatu. Kita ambil contoh saat dia menyinggung sumbu x. Jika kita mendapatkan lingkaran dan dia itu menyinggung sumbu x, jadi sumbu x ini dia nyentuh nih di poin bawahnya, maka kita bisa tahu secara pasti kalau misal ini a, b, kita tahu nih radiusnya itu berarti hanyalah tingginya saja. Berarti radiusnya kita bisa simpulkan r sama dengan mutlak dari b. Begitu juga jika dia menyinggung garis y. Menyinggung di sini, r-nya itu sama dengan mutlak dari a. Jika dia menyinggung kedua garis, maka dipastikan titik pusatnya itu a, b-nya itu a-nya sama dengan b, karena r-nya itu sama dengan mutlak a dan mutlak b, which means itu keduanya hal yang sama. Cari mampus dulu. Cari ini dulu. Ini nggak ada. Ini aja ya, semoga bisa. Nah, dari
sini semua, rumus R ini sebenarnya bisa kita ketahui. Jadi rumus R pada umumnya itu adalah akar dari A kuadrat, A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C. Didapatkan dari C-nya dapatkan dari persamaan umum, dan A kecil B kecilnya dapat dari titik pusat, seperti yang Yasmin. Nah, R sendiri itu punya rumus istimewa jika kita mengetahui lingkaran A, B ini menyinggung suatu garis yang memiliki fungsi, misalnya misalnya apa ya fungsinya? Memiliki menyinggung garis A besar X tambah Y besar A besar X tambah B besar Y ditambah dengan C. Ini fungsi garis biasa, AX tambah A X B Y dan C itu fungsi garis biasa. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengukur jari-jarinya dengan rumus R itu sama dengan mutlak dari A besar di kurang kalau nggak salah ya, lupa pula kali A itu dikali dengan A kecil titik potong titik pusat ditambah dengan B dimasukkan Y nya yaitu B kecil ditambah dengan C diakarkan A kuadrat tambah B kuadrat besar. Ini jika dia menyinggung garis, kita bisa tahu radiusnya dari situ. Benar nggak ya? Oke, bener kok. Oke, ini hanya dari kasus spesial. Kita punya satu kasus spesial lagi, yaitu diameter. Lingkaran kita bisa mencari jarak dari dua buah titik jika kita tahu koordinatnya dengan rumus jarak kedua titik itu sama dengan X yang kedua dikurangi dengan X yang pertama ditambah Y yang kedua dikurangi Y yang pertama. Ini adalah jarak antara dua titik dan kita bisa gunakan itu untuk mencari diameter. Atau radius sendiri kita bisa cari dari sini. Asalkan ada dua titik. Kita tidak perlu tinjau harus jauh-jauh jika kita sudah tahu titik awalnya di mana dan satu titik lagi kita bisa dapat jari-jarinya seperti ini. Anggaplah titik A dan titik B ini titik O. Jika O ini 0,0 misalnya atau semacamnya lah, dan A ini memiliki koordinat X1 Y1 dan B itu memiliki koordinat X2 Y2. Kita bisa dapat rumus R sama diameter itu sama dengan jari-jari kali 2 saja ya. Diameter itu akar dari jarak antara A dan B ini. X2 min X1 ditambah Y2 min Y1. Rumus ini sangat volatile ya kawan-kawan. Jadi jika kalian tidak mau menggunakan angka besar dan jika kalian sudah tahu titik pusatnya di mana, kalian bisa substitusikan saja titik pusatnya ini menjadi Y tinjauan keduanya. Itu salah satunya. Dan itu langsung dapat rumus jarak. Dalam kasus ini kita ninjau langsung dua titik. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung dapat R-nya dengan membaginya dengan 2 saja. Jadi R itu kita bisa buat D/2. Nah, dari sini sendiri kita bisa mendapatkan rumus spesial untuk mencari A dan B-nya, A kecil B kecilnya. A kecil B kecilnya
itu hanyalah X1 tambah ini. Jika diketahui diameter, kita bisa tahu A kecil dan B kecil atau titik pusat itu dengan X1 ditambah X2 per 2, karena ditambah dan dibagi 2 agar tahu tengah-tengahnya di mana, dan Y1 plus Y2 per 2. Ini rumus untuk mencari titik pusatnya. Baik, ini untuk persamaan lingkaran rasa saya hampir semuanya. Masih ada lagi, tenang. Di persamaan lingkaran atau persamaan garis singgung itu kita nanti bakal dikejutkan dengan lingkaran yang ada titik di luar atau di dalam lingkaran atau tepat pada lingkaran itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jika kita punya garis dan dia menyentuh lingkaran, itu dia tepat di lingkaran itu sendiri. Makanya kita bisa meninjau X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R. Jika anggaplah ini titik saya biar mempermudah semuanya. Ini mengindikasikan bahwa titiknya itu berada pada lingkaran R kuadrat ya. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan melebihi dari R, atau titiknya itu melebihi dari R, sehingga dia jarak dari sini dengan si titik itu lebih dari R. Artinya apa? Dia di luar. Maka dia berada di luar lingkaran. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat itu kurang dari R, sehingga titiknya itu, jika R itu segini dan titiknya itu segini, ya kurang berarti dia ada di dalam. Ini untuk lokasi titik jika berada pada suatu lingkaran. Dari sini sebenarnya nanti kita bakal ditanyakan mengenai gradien-gradien gak jelas. Jika saya tidak salah ya, mari kita cek catatan. Ya, bisa dibilang jika fungsi ya. Untuk memudahkan itu biasanya kita pakai titik. Nah, ini sebenarnya lebih baik kita jabarkan, sehingga yang X kuadrat tambah Y kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi rumus besarnya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A besar X tambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Kita bisa jabarkan dia menjadi X dikali X1. X1 itu adalah titik dari si fungsi tadi, ditambah Y dikali Y1 ditambah dengan A per 2 dengan X ditambahin X1 ditambah dengan B per 2 Y ditambah Y1 lagi dengan plus C sama dengan 0. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi jika kalian ingin menjadi lebih spesifik. Kalian pengen yang lebih simple, kita bisa buatnya menjadi X dikurangi A dikali dengan X1 dikurangi A ditambah Y dikurangi B dikalikan juga dengan Y1 dikurangi B sama dengan R kuadrat. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang di atas.
kalian substitusikan saja nanti titik yang kalian dapat dari fungsi tersebut pada X1 dan Y1 ini. Kita lanjut ke gradien. Gradien itu punya fungsi awal, yaitu Y sama dengan mx plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. Ini fungsi awal jika A, B nya itu sama dengan 0,0. Fungsi fullnya, lengkapnya itu adalah Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar. Kita hapus saja. Akar dari M kuadrat plus 1. Itu fungsi fullnya. Oke, harusnya bisa. Nah, ini gradien ya. Nah, gradien sendiri itu punya karakteristik spesial, di mana gradien itu akan menentukan kemiringan suatu garis atau suatu fungsi. Jika kita melakukan derivatif atau penurunan garis tangan pada si lingkaran, kita juga akan mendapatkan gradien lingkarannya. Di tiap titiknya, gara-gara dia 360 derajat, per koma-koma derajatnya itu memiliki gradien yang berbeda-beda. Nah, dikarenakan hal tersebut, kita bisa mendapatkan M1 dan M2, di mana M1 itu adalah gradien si fungsi, dan M2 itu adalah gradien si PGS kita. M1 dan M2 ini memiliki hubungan, yaitu jika garisnya sejajar, saya tandakan dengan tanda sama dengan di sini, M1 itu sama dengan M2. Dan jika garisnya tegak lurus, kita akan tahu kalau misal M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Kalau misal kita ulek-ulekan, kita bisa mendapatkan fungsi M1 sama dengan 1 per M2, negatif 1 per M2. Sehingga inilah yang kedua hal inilah yang menentukan nanti kalian mendapatkan hasil jawabannya seperti apa. Mari kita coba latihan soal sebentar sebelum lanjut ke transformasi geometri. Oke, mengenai gradien atau titik aja. Contoh 1 itu aku kasih gradien deh, biar lebih seru. Jika diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 36, dan diketahui M sama dengan M sama dengan 2. M sama dengan 2. Cause why not? M sama dengan 2. Itu fungsi Y-nya seperti apa? Ingat ya teman-teman, fungsi garis yang saya tunjukkan tadi itu pasti Y sama dengan. Sehingga jika kalian ingin mencari gradiennya nanti, dia itu adalah koefisien dari si X. Jadi dari sini
kita bisa dapatkan Y itu sama dengan M2X, karena ini 0,0 jadi kita langsung pakai rumus yang 0,0. MX plus minus 32 itu adalah kuadrat dari 6, jadi 6 akar dari 2 kuadrat 4 tambah 1, 5 akar dari 5. Itu satu contoh soalnya. Itu yang gampang-gampang dulu. Ini yang kayaknya lebih seru. Kita mengetahui bahwa x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi dengan 6x tambah dengan 8y itu sama dengan 0. Jika kita mengetahui bahwa garisnya ini tegak lurus dengan lingkaran, dengan fungsi garis y sama dengan 3x plus 5, maka fungsi akhirnya seperti apa? Fungsi akhir garisnya seperti apa? Kita mengetahui bahwa di sini gradiennya adalah 3, tapi kita tahu juga gradien yang kita gunakan itu adalah gradien si garis singgung si lingkaran, sehingga kita membuatnya M1 itu sama dengan negatif 1/M2. Jadi kita dapat pokoknya gitulah ya. Pokoknya kita gradiennya itu bisa dapat negatif 1/3. Kita masukkan ke rumus y sama y min b. Y min b nya di sini adalah 3 dengan a nya di sini a nya di sini adalah 3 dengan b di sini sama dengan negatif 4. Kenapa saya tahu? Karena kita harus tahu bahwa A besar itu sama dengan negatif 2 kalinya A kecil, dengan B besar itu sama dengan negatif 2 kalinya B kecil. Makanya ini bakal sering kali digunakan. Kalian tinggal putar balikkan saja, jadi kalian bisa dapat juga A itu sama dengan negatif setengahnya A besar, dengan B itu sama dengan negatif setengahnya B besar. Itu we all know, we all should know. Kita bisa di sini buat y plus 4 itu bakal sama dengan gradien min sepertiga dikali dengan x yang dikurangi 3. X kurang 3 plus minus, kita belum tahu di sini R-nya berapa, jadi kita bisa tinggal cari dengan rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C dikurangi C, tapi C di sini tidak ada, sehingga kita langsung saja 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, yaitu 25, atau R sama dengan 5. Akar dari gradiennya min sepertiga tambah 1 itu sama sepertiga kuadrat itu 1/9 ditambahi dengan 1 itu adalah 10/9. MS per 3. Tampaknya kita salah fungsi. Iya, ini salah soal ya. Tapi kalau misal kita mau roll dengan salah soal ini nggak apa-apa. Dapat ini berarti nanti 10/9 ya. It doesn't really matter though. Jadi ini kita dapat y plus 4 nya itu sama dengan min sepertiga x di min sepertiga dengan min 3 itu dapat dengan 1 ya, plus 1 aja. Langsung buat. Kok bisa salah soal aku? Oh iya, tahu salah lihat. Harusnya yang saya ajar ini, tapi nggak apa lah. 3 plus 1 plus minus 5 akar 10/3.
Kenapa per 3? 9 diakarin jadinya 3 kan. Nah ini kan dia kan ada per 3 per 3 nya, kita kali semua dengan 3. Jadi kita dapat 3Y ditambahi 12 dikurangi dengan sama dengan negatif X ditambah 3 plus minus 5 akar 10. Di sini kita 3-nya bisa langsung kita pindahkan, jadi ini langsung dapat 8. Tapi saran saya ini semuanya kita buat Y sama dengan. Ini hanya untuk memudahkan, oke. 3Y itu kita bisa dapat dia sama dengan negatif X dikurangi dengan 3 ini dapat berapa ya? 8 kali. Ya 8. Dikurangi dengan 8 plus minus 5 akar 10. Dengan ini dibagi lagi dengan 3, jadi kita dapat Y sama dengan min X min 8 plus minus 5 akar 10 per 3. Ini fungsi akhir si Y. Baik, itu mungkin untuk contoh soal PGS. Walaupun ini salah soal, tapi jawabannya tetap ada. Salut ya tuh. Sudah, nggak harus salut. Baik, untuk transformasi geometri itu tampaknya yang harus diingat adalah perubahan-perubahannya dan komposisi geometri itu sendiri. Bagaimana maksud saya? Pertama kita harus mengetahui apa-apa saja transformasi geometri. Itu terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan dilatasi. Ini adalah keempat fondasi utama, dan nanti kita harus melakukan komposisi transformasi geometri, dimana ini nanti akan saya jelaskan cara yang mudah dipahaminya dah, karena di sekolah kadang-kadang kurang diajarkan. Kita pertama masuk ke translasi dulu, yaitu translasi itu literally, misal translasinya itu terhadap 3,6. Jadi kita bisa masukkan X translasinya terhadap A dan B. Jadi X aksen Y aksen itu bakal sama dengan X dan Y ditambah dengan A dan B. Literally ini untuk untuk translasi. Fungsinya hanyalah menambahkan dari yang sudah ada. Kita lanjut saja ke rotasi. Ini yang pakai tabel-tabel nggak jelas. Rotasi itu sebenarnya gampang diingat, tapi dia hanya terlihat banyak saja. Dengan rotasi itu dia terhadap berbagai hal nih, kita sebutkan saja. Ada terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, lalu terhadap garis lagi ya, garis H sama dengan X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan terhadap 0,0. Ini cara menghafalnya jujur mudah. Dengan sumbu X itu literally yang kalian buat negatif itu apapun selain sumbu X. Jadi sumbu Y nya sudah pasti negatif, X, min Y. Dengan sumbu Y itu kebalikannya, min X, Y, dengan Y nya itu unharmed. Garis Y sama dengan X itu membalikkan Y dan X nya, sehingga kita dapat Y, X, dan negatif Y sama dengan negatif X itu hanya membalikkan lalu dikali min 1. Jadi min Y, min X. Jika dapat X sama dengan K, itu dia 2H dikurangi dengan X, Y. Y nya tidak disentuh. Begitu juga dengan yang Y sama dengan K,
yaitu X, 2K min Y, dan 0,0 itu hanya membuat negatif segalanya, jadi dia min X, min Y. Ya, benar. Refleksi ini sungguh gampang karena kalian ini udah tahu betul dari SD, SMP rasa saya, jadi harus yang mana-mana aja ya. Up next itu ada rotasi pada SMA kali ini. Dia menggunakan trigonometri dengan sin, cos, dan tan. Salah satu saja matriks yang perlu dihafal, yaitu X aksen, Y aksen itu bakal sama dengan cos theta min sin theta. Dibuat lebih lebar saja. Cos theta min sin theta itu bakal dikalikan dengan X min A, Y min B, dengan ditambah dengan fungsi A dan B. Ya, iya. Di sini ada ada 3 catatan, yaitu sin negatif theta yang negatif itu sama dengan min sin theta. Jadi hasil dari si trigononya bakal negatif. Sementara itu kosinus yang tetanya negatif itu akan tetap menjadi kosinus. Makanya di sini kosinusnya tetap sama. Dengan tangan itu sama kayak theta. Jika dia negatif maka dia min tan theta. Di sini ada catatan di mana jika perputaran dari si titik ini berlawanan dengan jarum jam, maka perputarannya dikatakan sebagai positif. Sementara jika dia searah dengan jarum jam, maka perputarannya dikatakan negatif. Ini sangat berlawanan dengan jam-jam yang kita lihat pada umumnya, tapi rasa saya untuk memblokir semua ini kalian bisa menutupnya saja dengan telinga. I don't know bro. Jika titiknya itu A, B-nya itu sama dengan 0,0, maka yang bagian sini tinggal kalian hapus, meninggalkan kalian dengan ini saja, which should be easy enough to understand ya. Untuk dilatasi serupa juga, jika dia kan bermain dengan skalar. Mana? Saya double check dulu benar atau enggak yang saya sampaikan. Ya. Dilatasi itu bermainnya dengan skalar. Jadi misal kalian dilihat di soal itu dikatakannya titik A itu dilatasikan terhadap 0,3 dengan kurung yang kotak, yang petak. Itu berarti dia ada titik 0,0 dengan skalar 3. Jika dia menyebutkan jika dia pada titik 1,2 misalnya dengan K-nya itu sama dengan 2, berarti titik pusatnya ada di titik skala dia membesar itu 1,2 dengan K-nya itu sama dengan 2. Ini A aksennya. Jadi ini rumusnya 11-12 hampir mirip dengan yang refleksi tadi, dengan X aksen Y aksen itu sama dengan K00K dikali dengan X min A, Y min B ditambah dengan A dan B. Rumus dilatasi dan refleksi itu mirip sehingga kadang-kadang terbalik-balik. Tapi ingat saja matriks yang diagonal agar mudah mengingatnya. Karena di sana kadang-kadang ranjaunya. Baik. Kayaknya itu penjelasan singkat dari dilatasi dan kawan-kawannya. Kita masuk ke komposisi transformasi. Salah satu trik yang saya diajarkan adalah
komposisi transformasi ini itu bermain seperti fungsi. Tapi jika orang-orang awam seperti saya, orang lain, atau orang yang selevel dengan saya kadang-kadang bingung tuh, itu maksudnya bagaimana? Jadi anggap kata kalian memiliki fungsi FOG, itu kan yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah G terhadap fungsi fx. Jadi fungsi fx itu di dalam dari fungsi si G, ya kan? Jadi ada fog jadi ada tanda bulatannya itu. Sama juga dengan transformasi, tapi cara lainnya yang lebih enak dan elegan menurut saya adalah hajar saja semua. Misalkan aku punya titik titik 6,7. I know, angkanya bagus. Aku rotasikan, rotasi berlawanan jarum jam setara dengan 90 derajat. Lalu aku dilatasikan dia dengan pusat 0,0 dengan skala 2. Lalu aku translasikan dia setara 1 dan 5. Spidolnya jelek banget, ya perlu beli spidol baru. Oke. Ini ada 3 loh, ada 3 hal yang ditransformasikan. Tapi bagaimana cara kita melakukan ini secara cepat dan tidak ada ribet-ribetnya? Ingat, untuk dilatasi dan rotasi sangat bagus jika menggunakan matriks, karena lebih gampang dan lebih mudah daripada harus menghapasin konstannya dan harus menggunakan rumus panjang belibet. Kita buat X aksen, Y aksen. Kalau misal dirotasi berlawanan 90 derajat berarti dia plus, sehingga di sini ada jelek ya spidolnya kok. Cos 90 min sin 90 sin 90 dikali dengan x, y. Ini x, y sangat saya sarankan jangan kalian apa-apakan dulu, nanti bisa kalian masukkan dengan 6,7-nya. Ini kalian kali matriks sederhana dengan mengkalinya secara baris dikali kolom. Jadi ini kita bisa dapat cos 90 berapa? 0. Di sini berarti bisa dapat min y dan di sini x. Kita bisa dapat y aksen dan a aksennya itu min y dan x. Ini kita matrikskan lagi, didatasikan lagi 0,2. Jadi kita langsung dapat ini 2, ini 0, ini 2, ini 2, ini 0, ini 0, dan mendapatkan hasil berapa? Min 2y dan 2x. Kita translasikan lagi dia dengan 1 dan 5. Jadi kita bisa dapat hasil totalnya itu
min 2y plus 1 dan 2x plus 5. Ini sama dengan x triple aksen dan y triple aksen. Sehingga dari sini kita barulah mencari x dan y-nya berapa. Jadi kita pindah ke sini saja. Jadi kita anggaplah di sini x kuadratnya itu x kuadrat x triple aksennya itu kan sama dengan min 2y plus 1. Sehingga kita bisa dapat fungsi y-nya berapa? Kita bisa dapat y-nya itu sama dengan x triple aksen dikurangi 1 dibagi min 2. Kita bisa buat bagi 2 terus dengan buat ini tambah dan ini negatif. X nya bagaimana? X nya kita bisa melakukan hal yang sama juga. Kita tahu kalau misal y triple aksen itu sama dengan 2x plus 5, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi x itu sama dengan y triple aksen dikurangi 5 dibagi 2. Ini bisa langsung kalian substitusikan dengan fungsi awal. Metode ini sangat praktis jika yang diketahui itu garis. Misal diketahui itu bukan titik 6,7, melainkan garis y sama dengan garis 6x ditambah 7y sama dengan 69 misalnya. Kita bisa masukkan ini langsung ke persamaan dengan kita membuatnya 6x jadi x-nya jadi sini 6y min 30 per 2. Jadi ini kita bisa langsung dapat 3/15 ya. 3/15 ditambah dengan 7y langsung masuk ke sini negatif 7 plus 7 negatif 7x plus 7 dibagi dengan 2 sama dengan 69. Ini kita bisa kali dengan 2 semua, jadi kita bisa dapat 6y min 30 min 7x plus 7 sama dengan 69 kali 2 berarti 8 berapa tuh? 138 ya? Mari kita cek. Serasa saya 138 ya. Ya 138. 138. Dengan ini kita tinggal pindah-pindahkan saja, menyisakan min 7x ditambah 6y 138 pindah ke sini jadi negatif, ditambah berarti jadi negatif 161 sama dengan 0. Ini adalah fungsi akhirnya. Ini sangat efektif jika kalian ingin langsung ngebuatnya pada pada garis. Jika kalian sudah mendapatkan titiknya, misalnya a, b nya itu sama a, b nya atau x-nya sama dengan 6,7, langsung masukkan saja 6,7 ini di x, y, sehingga kalian langsung dapat hasilnya. Walaupun ini agak belibet dan panjang, tapi ini lebih enak dibandingkan komposisi seperti fungsi. Walaupun fungsi lebih elegan, tapi ini lebih cepat dan lebih praktis menurut saya. Ingat, kuncinya pada kasus ini adalah jangan kalian
jangan kalian ubah dulu x sama dengan x aksennya itu berapa, kayak x sama dengan x aksennya itu berapa, y sama dengan y aksennya itu berapa di transformasi geometri pertama. Jangan dulu, kalian lakukan itu di akhir, karena jika kalian lakukan itu di awal, itu akan merusak kalkulasi kalian di depannya. Baik, mungkin sekian dari saya. Harusnya cukup vlog 45 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.